Selamat beraktivitas di hari Jumat, teman-teman. Ini saya akan berbagi ya pada teman-teman eh, media tanam dalam menanam sayuran misalnya. Nah, ini di tebing jalan yang biasanya orang lewat, baru saja saya bersihkan. Nah, ini ditemboki oleh rumah tetangga ya, karena sudah masuk lingkungan tetangga di bawahnya. Ini jauh, sekitar 5-6 meter turun ke bawah. Nah, teman-teman, jadi ini video singkat sekali. Kebetulan ada sedikit ruang kosong yang di pinggir jalan ini, jadi saya kerjakan dari pagi tadi, membersihkan banyak sekali tumpukan plastik, teman-teman. Jadi tumpukan plastik itu berserakan di sini karena ini menjadi tempat buangan sampah orang-orang di lingkungan rumah di sekitar sini. Sampah plastik yang terurainya bahkan mencapai sampai 400 tahun baru bisa terurai di dalam tanah. Jadi susah sekali sampah plastik ini bisa terurai, lama. Bahkan beberapa generasi baru kemungkinan bisa terurai. Nah, jadi ini video singkat. Bila teman-teman ingin menanam sayuran misalnya, sangat sederhana sebenarnya. Sayuran seperti bayam, sawi-sawian, kemudian kangkung. Sebenarnya tanah awal media tanam itu, kalaupun cuma punya tanah, gak jadi masalah. Dia tetap bertumbuh, bahkan subur dalam beberapa hal. Subur untuk dikonsumsi oleh kita sendiri tanpa ada pupuk sama sekali, bisa subur. Itulah kenapa dibutuhkan banyak campuran media tanam itu seperti kompos, arang, dan lain-lain. Tujuannya adalah memberikan suplai hara saja, suplai nutrisi kepada tanaman. Apalagi kalau arang menjadi bioscar, menjadi rumah bagi mikroorganisme. Nah, video singkat ini saya akan menanam tanaman bayam ya, bayam atau sawi. Kemudian nanti saya atur dia dengan bunga. Ada nanti saya bikin seperti ini berbaris. Ini nanti saya atur bunga sampai ke situ, bunga jinia dan kenitir. Nanti juga saya kasih bunga matahari ya, matahari seperti ini. Tujuannya agar nanti bisa selain melindungi tanaman, dia bisa menjadi pengisi suasana jalan, dihiasi oleh bunga. Nah, ini bahannya teman-teman bisa lihat. Ini bahannya arangnya. Ini arang batok kelapa, serabut kelapa, kemudian arang bakaran kayu, dedaunan dan lain-lain. Tapi di bawahnya sudah aku kasih kompos. Jadi aku kasih kompos duluan, kemudian aku kasih arang. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Nah, setelah dikasih kompos dan arang, tinggal dikasih tanah. Jadi ini tanah, teman-teman bisa tutup. Teman-teman bisa tutup. Tujuannya apa? Tujuannya agar mikroba itu terlindungi oleh panasnya sinar matahari, sehingga dia bisa hidup. Ibaratnya kita memberikan selimut kepada mikroorganisme untuk hidup ya. Jadi tanahnya dicampur dedaunan. Apakah masalah? Tidak masalah. Walaupun tanahnya dicampur dedaunan tidak masalah. Jadi dikasih saja sampai permukaan kurang lebih berapa senti, 5 atau berapa senti permukaan
kompos itu sudah ditutupi oleh tanah, kompos dan arang, biar ketika kita memasukkan mikroorganisme di dalam situ, dia terlindungi karena ada semacam tenda yang atau ada semacam selimut yang menutupinya, melindunginya. Oke teman-teman, sampai di sini video singkatnya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dalam rangka berkebun. Jadi bisa berkebun dengan menanam bunga dan menanam sayuran. Nah, setelah teman-teman memberikan kompos, arang, dan tanah ditutupi di atas, setelah itu kalau mau langsung tanam juga bisa. Kalaupun masih disemai, seminggu kemudian baru ditanam juga lebih bagus. Bisa saja teman tanam dalam bentuk semai atau ditaburi saja biji bayam atau sawi atau apa, ditaburi begitu biar tumbuh sendiri, sehingga dia bisa bertahan dengan cuaca yang panas maupun hujan. Nah, jadi setelah ini saya akan siram dengan pupuk dari akar bambu, POC akar bambu, dan mol mikroorganisme lokal dari air cucian beras. Saya siram di sini. Setelah itu baru saya biarkan kena sinar matahari dan hujan kalaupun hujan ya, karena beberapa minggu ini sudah tidak hujan di kebun organik Kota Ternate. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya di kebun organik Kota Ternate.